Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Pak Fajar di channel YouTube dan channel Facebook Anwar Fajar Ramadan, yang mana kita bertemu lagi ini di malam minggu. Mungkin di sebagian tempat ada yang tadi diguyur hujan, terutama tadi di tempat tinggal kita, di tempat tinggal saya ini tadi juga sedang ada hujan. Ya, alhamdulillah, semoga hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini merupakan hujan yang membawa manfaat. Sebagaimana ketika ada hujan kita dianjurkan berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, kita memohon kepada Allah semoga Allah taala itu menurunkan hujan yang membawa manfaat. Karena hujan itu terkadang ya, zaman dahulu itu kadang hujan itu ya bisa jadi bencana juga. Cuman Nabi Muhammad ngajari kita ketika terjadi hujan kita diminta doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang membawa manfaat. Nah, pada kesempatan kali ini, malam hari ini, supaya malam kita lebih indah, lebih cerah, kita akan mengisi dengan obrolan keilmuan, yang mana di thumbnail yang sudah kita buat, yaitu kita akan membahas hukum tadarus, semaan, khotmul Quran, serta berkumpul bersama orang-orang untuk membaca Al-Quran. Nah, hal ini merupakan sesuatu yang sering dilakukan di Indonesia, terutama tadarus ini. Biasanya lebih sering banyak majelis tadarus itu pas puasa, semaan. Itu kalau di tempat sekolah saya ngajar di SDIT Al-Anis Kartosuro, itu biasanya kita setiap Rabu itu ada semaan. Jadi ada anak-anak yang hafal juz 30 itu di semak. Jadi kita kumpulkan siswa-siswa untuk menyemak. Beberapa siswa yang maju ke depan. Ada semaan juz 30, ada juga semaan juz 29. Nah, itu semaan. Ada khotmul Quran. Biasanya ini yang sering terjadi atau diadakan kalau sudah khatam ya, khatam Quran. Kalau di sekolah saya biasanya anak-anak itu setahun sekali dikhatami. Yang berikutnya tema yang kita bahas adalah berkumpul baca Quran bareng-bareng. Itu hukumnya gimana sih? Nah, kita akan bahas. Nah, kita akan mulai dengan kita di sini memakai tulisan yang saya sampaikan ini merupakan satu buku yang berjudul Inilah Dalilnya, Penjelasan Al-Quran Sunnah atas amalan kaum santri, atau amalan yang diajarkan para ulama yang ada di Indonesia nih. Nah, yang ditulis oleh Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Nah, di sini tadarus atau biasanya kita kenal dengan tadarusan. Biasanya itu berbentuk sebuah majelis di mana para pesertanya itu membaca Al-Quran secara bergantian. Itu tadarus atau tadarusan. Ini sering kita jumpai kalau Ramadan misalnya. Nah, satu orang membaca dan yang lain menyimak, tadarusan. Sedangkan kalau semaan itu hampir sama seperti tadarus. Hanya saja kalau semaan itu yang membaca hanya orang-orang tertentu. Jadi satu orang maju itu nanti disimak banyak orang. Kalau di sekolahan saya biasanya ya beberapa anak disuruh maju, nanti anak-anak yang banyak itu nyemak baju sama atau membawa Al-Quran. Kemudian tadarus dan semaan umumnya dilaksanakan di masjid atau musola, tapi tidak terbatas nih. Baik bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, di sekolah kadang juga bisa, tergantung. Nah, setiap daerah memiliki metode tadarus sendiri. Ada yang menyelenggarakan tadarus setiap hari, ada, dan mengkhatamkan dalam sebulan mungkin juga ada. Ada pula yang mengkhatamkan dalam sepekan atau seminggu. Ini sistemnya tergantung nih, bebas nih. Kalau masjid-masjid di Hadramaut Yaman nggih,
sebuah provinsi di Yaman, itu bahkan memiliki jadwal rutin surat-surat yang dibaca setiap harinya dalam tadarus dan menghatamkannya sepekan sekali. Ada yang modelnya kayak gitu di Hadramaut. Alhamdulillah hingga saat ini kita melihat orang tua, remaja, bahkan anak-anak itu bertadarus, berlomba-lomba untuk membaca dan menghatamkan Al-Quran. Nah, ini kan salah satu agenda yang baik. Jadi ya apa-apa, misalkan mau tadarusan. Nah, biasanya dalam bulan Ramadan kita akan menyaksikan pemandangan yang indah. Masjid-masjid bergemuruh dengan suara lantunan ayat-ayat Al-Quran. Ada yang dinyalakan di horen masjid, ada yang tidak dinyalakan juga ada. Nah, dalam bulan tersebut biasanya kaum muslimin di bulan Ramadan itu khususnya para ulama itu lebih bersemangat untuk membaca dan menghatamkan Al-Quran. Biasanya berlomba-lomba, ayo khataman, wisbir khataman, kayak gitu. Lalu bagaimanakah sebenarnya hukum tadarus atau semaan itu sendiri? Nah, benarkah ini sebuah bid'ah sesat atau bid'ah sesat yang diadakan, ataukah ini sebuah sunnah yang dihidupkan? Hukumnya gimana sih? Nah, kalau kita lihat sebagaimana riwayat-riwayat yang sudah kita baca, video-video yang sebelumnya, maka hal ini adalah satu hal yang baik, maka tidak apa-apa untuk dilakukan karena di dalamnya mengandung kebaikan dan membuat kita itu lebih dekat dengan Al-Quran. Itu seandainya Nabi Muhammad tahu juga akan senang banget. Jadi monggo yang sudah bertadarus, kadang melakukan simaan itu dilanjutkan terus, tidak apa-apa. Kalau ada yang bid'ah kan wis gen ditokni wae. Lanjut gaskan terus. Nah, kemudian hukum berkumpul membaca Al-Quran di sini. Membaca Al-Quran merupakan satu zikir yang sangat dianjurkan. Jadi membaca Al-Quran itu juga merupakan zikir, yaitu kita mengingat Allah Ta'ala melalui kalamnya. Nah, sehingga tidaklah aneh jika kita melihat sekelompok orang duduk bersama membaca dan mengkaji Al-Quran baik di masjid, di surau atau langgar nggih, surau itu musola, rumah maupun tempat lainnya. Karena ada satu riwayat, yang riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad, yang Rasulullah pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala min buyutillahi yatluna kitaballahi. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di satu rumah daripada rumahnya Allah Ta'ala, berarti ini masjid. Yatluna kitaballahi, mereka itu membaca Al-Quran, bertilawah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari bersama-sama, mempelajari Al-Quran bersama-sama, bisa dimaknai bertadarus ini. Kemudian illa nazalat alaihimus sakinatu, maka terkecuali Allah Ta'ala pasti akan menurunkan ketenangan bagi mereka. Nah, jadi salah satu apa yang dikatakan Nabi Muhammad, ketika kita bertadarus, ketika kita kumpul baca Quran, maka Allah Ta'ala akan berikan kita ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan Allah Ta'ala akan meliputi mereka dengan rahmat, diguyur macam wa hafat humul malaikatu, kemudian para malaikat akan mengerumuni mereka. Terus berikutnya wa dzakarahumullahu fi man indahu. Ini fadilah berikutnya adalah, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa manfaatnya kayak gini. Manfaat kumpul-kumpul baca Quran besar banget manfaatnya, nggih. Jadi monggo kalau mau kumpul baca Quran enggak apa-apa. Nah, mengomentari hadis di atas, ada seorang ulama yaitu Imam Nawawi, ulama terkenal nggih dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa orang-orang yang berkumpul di madrasah dan pesantren serta tempat sejenisnya akan mendapatkan pula ketenangan, rahmat, dan kerumunan malaikat tersebut. Adapun salah satu hikmah
Mengapa dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW hanya menyebutkan masjid adalah kenapa kok Rasulullah mengatakan baitin min buyutillahi, rumah daripada rumahnya Allah. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan baitin min buyutillahi, yaitu rumah dari rumah-rumahnya Allah itu masjid, nggih. Itu adalah karena masjid merupakan tempat yang paling mulia untuk membaca Al-Quran. Dan biasanya di sanalah atau di masjidlah diselenggarakan tadarus Al-Quran. Apalagi kalau Ramadan, nggih, biasanya banyak sekali diselenggarakan tadarus Al-Quran di masjid. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda di sini. Ini ada satu hadis riwayat Bazzar, yaitu innal baital ladzi yuqra'u fihil qur'ana, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalam rumah tersebut dibaca Al-Quran, yakfuru khairuhu, maka akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Rumahnya akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Wal baital ladzi la yuqra'u fihil qur'an yaqillu khairuhu. Ini kebalikannya, nggih. Apabila ada rumah kok tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka akan memperoleh kebaikan yang sedikit. Ini keutamaan rumah yang dibaca Al-Quran dan yang tidak sering dibacakan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menghiasi rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari, salah seorang sahabat yang memiliki suara merdu dan ahli membaca Al-Quran. Bahkan atas inisiatifnya sendiri membentuk majelis Al-Quran di kediamannya di rumah ini. Bagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini juga sahabatnya Nabi Muhammad. Berikut, suatu hari Abu Musa itu duduk di rumahnya dan masyarakat berkumpul di rumah beliau. Ini ada contohnya. Setelah itu Abu Musa membacakan Al-Quran kepada mereka. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari itu termasuk sahabat yang memiliki suara merdu dalam membaca Al-Quran. Nah, kemudian seorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak kagum dengan Abu Musa? Ia berdiam di rumahnya dan masyarakat berkumpul di rumahnya. Lalu ia membacakan Al-Quran kepadanya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Apakah engkau mampu mendudukkanku di sebuah tempat di sana yang tidak dilihat oleh seorang pun dari mereka yang berkumpul di rumah Abu Musa?" Lelaki itu menjawab, "Ya, saya mampu melakukannya." Lalu Rasulullah bersabda, Rasulullah pun kemudian keluar bersamanya dan lelaki itu pun mendudukkan Rasulullah di sebuah tempat yang tidak terlihat oleh seorang pun dari mereka. Kemudian beliau mendengarkan bacaan Al-Quran Abu Musa dan bersabda. Jadi Rasulullah mendengarkan bacaannya sahabatnya yaitu Abu Musa dan bersabda Rasulullah. Apa yang Rasulullah katakan? Innahu yaqra'u ala mizmarin min mazamiri ali Dawuda. Sesungguhnya Abu Musa itu membaca Al-Quran dengan kemerduan suara yang dimiliki oleh keluarga Nabi Daud. Nah, Rasulullah bukan hanya sekali menghadiri majelis Al-Quran yang diselenggarakan oleh Abu Musa. Diceritakan pula bahwa pada suatu malam itu Rasulullah mendengarkan Al-Quran yang dibawa atau dibaca oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian terpikat oleh bacaannya. Rasulullah senang. Setelah larut malam Rasulullah baru kembali ke rumahnya. Nah, sesampainya di rumah, istri Rasulullah yang tercinta yaitu Sayyidah Aisyah itu menanyakan mengapa beliau pulang larut malam. Pada saat itu Rasulullah menjawab bahwa Rasulullah itu terpikat oleh kemerduan suara Abu Musa Al-Asy'ari yang membaca Al-Quran dengan suara merdu, yaitu suara Nabi yang suaranya semerdu seperti suaranya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu juga salah satu Nabi yang beliau itu memang suaranya itu bagusnya luar biasa. Nah, dalam kisah di atas jelas disebutkan bahwa Abu Musa itu berkreasi amal tanpa contoh dan perintah khusus dari Nabi. Dan Rasulullah tidak pernah mencontohkan dan tidak pernah memerintahkan secara khusus agar seseorang itu mengumpulkan masyarakat di rumahnya dan membaca Al-Quran kepada mereka. Dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Ini kreatif Abu Musa. Jadi Abu Musa ini kreatif buat majelis orang-orang kumpul di rumahnya kemudian dibacakan Al-Quran. Ini kan Rasulullah tidak memerintahkan,
Tapi Rasulullah melarang enggak. Malah Rasulullah senang. Karena kenapa? Di situ banyak manfaatnya. Orang jadi dekat dengan Al-Qur'an, orang jadi tambah cinta dengan Al-Qur'an, jadi bertadarus Al-Qur'an, jadi belajar Al-Qur'an. Nah, kemudian di sini dilanjutkan, kalangan pesantren biasa menamakan kegiatan yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari tersebut dengan sebutan semaan. Jadi ada satu orang yang baca atau orang yang dipilih, terus yang lain menyemak, itu ya, semaan. Jadi kalau zaman sekarang itu semaan gitu, disebutnya semaan. Yang mana zaman dulu sudah di eh, ada sahabat yang melakukan ini. Zaman sekarang disebut semaan. Ada contohnya? Tidak ada, ternyata sahabat Nabi Muhammad. Nah, melalui majelis inilah terlaksanalah perintah Allah dan Rasulnya sehubung dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Allah menyatakan bahwa mendengarkan Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik merupakan salah satu sarana untuk memperoleh rahmatnya Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala mewahyukan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Kalau dibacakan Al-Quran kita dengarkan. Orang yang dengar dapat rahmat, apalagi yang membaca. Samping itu, dalam berbagai sabdanya Nabi besar Muhammad SAW juga telah menyampaikan keutamaan orang yang mendengarkan Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Man istama'a ila ayatin min kitabillahi kutibat lahu hasanatun mudha'afatun." Barang siapa mendengarkan satu ayat dari kitab Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran, maka ditulis baginya satu kebajikan yang pahalanya dilipat gandakan. Wa man talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Dan barang siapa membaca satu ayat, maka ayat tersebut akan menjadi cahaya baginya kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Luar biasa. Dengarkan saja dapat kemuliaan yang luar biasa, apalagi yang membaca. Allah Ta'ala akan memberikan cahaya baginya di hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW yang kepada beliau Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, itu suka mendengarkan bacaan Al-Quran para sahabat. Jadi Rasulullah itu senang juga dengarkan sahabatnya ngaji. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menceritakan, ini sahabat juga, bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW berkata, "Hai Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Quran untukku." Ia pun menjawab, "Duhai Rasulullah, apakah pantas aku membacakan untukmu? Sedangkan Al-Quran itu diturunkan Allah Ta'ala kepadamu Rasulullah." Rasul menjawab, "Aku itu senang mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari orang lain." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah itu senang ngrungokke sahabatnya ngaji. Senang nyemak berarti ya. Nah, kebiasaan tadarus Al-Quran ini juga dilakukan oleh Rasulullah bersama malaikat Jibril. Jadi ada Rasulullah itu ya tadarus. Sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah menceritakan, itu Allah adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau paling dermawan pada bulan Ramadan. Rasulullah itu kalau sudah masuk Ramadan, kedermawannya itu tambah luar biasa, yaitu ketika Jibril bertemu beliau. Dahulu setiap malam di bulan Ramadan, malaikat Jibril itu selalu mengunjungi Rasulullah. Kemudian beliau membacakan Al-Quran kepadanya secara bergantian. Sungguh di dalam kebaikan Rasulullah SAW lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini Rasulullah itu ya tadarus. Tadarus tidak hanya sama manusia tapi sama malaikat Jibril. Setelah memperhatikan uraian tersebut, itu kan sudah jelas bahwa tadarus maupun semaan Al-Quran yang diselenggarakan masyarakat selama ini itu adalah sebuah sunnah yang harus dihidupkan. Kenapa? Karena ya contohnya banyak tadi, sahabat melakukan, Rasulullah juga melakukan. Karena itu sungguh aneh jika ada yang berpendapat sebaliknya. Jadi teman-teman yang misalkan ada yang kayak ini mengkritik, oh apa kata darusan atau apa sih maan, tolong lebih banyak baca lagi biar tidak terlalu kaku gitu nggih.
Salah satunya ya simak video ini. Ini kita sapa, ini ada di YouTube ada Bu Umi Absoh Banjarnegara nyimak Mas nggih, monggo Bu. Pingwing Pururo, assalamualaikum Pak Fajar, waalaikumsalam. Kemudian ini dari Facebook ada yang nonton Pak Marsono sama Sinurul, nggih, nggih, semoga semuanya sehat. Oke. Oke, kita lanjutkan. Kemudian dalil menyelenggarakan dan menghadiri majelis khatmul Quran. Dalilnya apa? Nah, majelis khatmul Quran bukanlah sesuatu yang baru. Dari zaman Nabi, sahabat, hingga kini umat Islam masih menghidupkan majelis tersebut. Mereka bahkan menjadikan sebagai salah satu sarana dakwah yang efektif. Dalam suasana yang penuh rahmat tersebut, di samping berdoa, mereka juga mengisinya dengan wejangan ataupun nasihat. Biasanya seperti itu. Kalau khotaman itu ada ceramahnya atau mauidhah. Nah, para ulama dan masyarakat pun sangat bersemangat untuk mencari dan menghadiri majelis khatmul Quran. Imam Darimi misalkan dan Ibnu Abu Dawud itu menyebutkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini salah satu sahabat atau Ibnu Abbas, itu semasa hidupnya beliau itu menugaskan seseorang untuk mengawasi orang-orang yang membaca Al-Quran di Masjid Nabawi. Jika ada orang yang akan mengkhatamkan Al-Quran, lelaki itu segera memberitahu Ibnu Abbas, dan beliau pun berangkat ke Masjid Nabawi untuk menghadiri khatmul Quran orang itu. Ini contohnya zaman sahabat ada. Dalam Sunan Darimi disebutkan bahwa Abi Kilabah itu berkata, Abi Kilabah berkata begini, man syahidal Qur'ana hina yuftatahu faka'annama syahida fathang fi sabilillah. Barang siapa menghadiri awal pembukaan Al-Quran, dia seakan-akan menghadiri sebuah kemenangan peperangan di jalan Allah. Wa man syahida khatmahu hina yukhtamu faka'annama syahidal ghanaima hina tuqsamu. Nah, barang siapa menghadiri khatmul Quran, khatam di Quran kan, maka seakan-akan dia menghadiri pembagian harta rampasan perang ketika dibagikan, insyaallah. Nah, majelis tadarus dan khatmul Quran tidak hanya dihadiri oleh manusia dan malaikat, bangsa jin pun tidak mau ketinggalan. Jin juga ikut. Mereka sangat terkesan tatkala mendengarkan bacaan Al-Quran. Hati mereka itu dipenuhi dengan kecintaan dan penghargaan terhadapnya, dan mereka bersegera mengajak kaumnya untuk mengikuti isinya, sebagaimana yang Allah Ta'ala wahyukan dalam Al-Quran, yaitu di surat Jin ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasana sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran ajaban, yang menakjubkan. Senang jin ya sama Al-Quran. Kemudian Abu Imran At-Tammar itu bercerita, pada suatu hari sebelum subuh, aku pergi ke masjid Al-Hafri. Pada saat itu pintu masjid masih tertutup. Nah, di dalam masjid, Hasan Al-Basri itu sedang duduk berdoa dan terdengar gemuruh suara jamaah yang mengirimkan doanya. Aku pun berdiri di depan pintu masjid. Nah, selesai berdoa, Hasan Basri berdiri dan mengumandangkan azan subuh. Setelah itu beliau membuka pintu masjid. Aku pun segera memasuki pintu masjid, atau aku segera memasuki masjid. Tetapi di dalamnya tidak kutemukan seorang pun selain Hasan Al-Basri. Pagi harinya, setelah masyarakat pulang ke rumah masing-masing, aku berkata kepada Hasan, wahai Abu Sa'id, demi Allah, tadi aku melihat sebuah peristiwa yang aneh. Beliau pun bertanya, apa yang kamu lihat? Lalu dijawab, diceritakan yang ku dengar dan kulihat di masjid menjelang subuh tadi. Diceritakan Hasan Al-Basri lantas berkata kepadaku, mereka yang
engkau dengar suaranya adalah kaum jin dan bangsa Nasibin. Jadi Nasibin itu adalah suatu daerah di Yaman. Jadi jin Nasibin adalah jin yang beriman kepada Rasulullah ketika mendengar Al-Quran dibacakan kepada mereka. Itu Nasibin. Mereka datang ke masjid ini untuk menghadiri khutbah Quran yang kuselenggarakan setiap malam Jumat. Setelah itu mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi jin itu ya senang sama bacaan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya di sini adalah yang bahasan terakhir nggih, yaitu dalil doa khutbah Quran. Ada juga ini. Biasanya kan ada setelah khutbah Quran kan dibacakan doa. Apa dalilnya? Nah, sebelumnya telah disebutkan di atas bahwa para malaikat ketenangan dan rahmat akan meliputi orang yang membaca Al-Quran. Tentunya suasana kerohanian yang kental tersebut sangat tepat jika dimanfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Terlebih lagi jika berada di tempat-tempat yang mulia kayak seperti masjid, surau atau langgar, musola, di depan Ka'bah dan lain sebagainya. Nabi Muhammad sebagai panutan kita itu telah mencontohkan hal tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahwa ketika mengkhatamkan Al-Quran, Rasulullah berdoa sambil berdiri. Mengenai kemustajaban doa khatmul Quran, yaitu Rasulullah bersabda, "Man shalla sholatan faridatan falahu da'watun mustajabatun." Kemudian, "Wa man khatamal Qur'ana falahu da'watun mustajabatun." Barang siapa selesai menunaikan sholat wajib, maka dia memiliki doa yang ijabah atau dikabulkan. Dan barang siapa selesai mengkhatamkan Al-Quran, maka dia memiliki doa yang dikabulkan. Hadis riwayat Tabrani. Ini luar biasa manfaatnya nggih. Manfaat orang yang mengkhatamkan Al-Quran, doanya qabul, doanya ijabah. Sampai itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa hamidar rabba wa shalla 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa astaghfara rabbahu faqad talabal khaira maganahu." Barang siapa membaca Al-Quran kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala yang Maha memelihara dan bersolawat kepada Nabi Muhammad serta beristighfar atau memohon ampun kepada Allah taala, maka dia telah mencari kebaikan sebagai kedudukannya. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karena itulah, dalam doa khatmul Quran yang disusun oleh Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, yaitu cicit Nabi Muhammad SAW, kita akan melihat beliau itu mengawali doanya dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai mana berikut. Ya, apa doanya? Yaitu ya karimullahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kok beliau kayak gini? Karena ada contohnya. Itu ada riwayatnya tadi. Yaitu duhai yang maha pemurah, ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada sayyidina Muhammad dan juga kepada keluarganya sayyidina Muhammad. Kemudian dilanjutkan di sini, Rasulullah bukan hanya memerintahkan dan mencontohkan, bahkan telah menyusun doa khatmul Quran yang juga dapat kita baca selepas membaca Al-Quran. Nah, Imam Baihaqi dalam bukunya yang berjudul Dalailun Nubuwah itu menyebutkan bahwa ketika mengkhatamkan Al-Quran, Rasulullah membaca doa ini. Apa doa yang dibaca Rasulullah ketika mengkhatamkan Al-Quran? Allahumma arhamni bil Quran. Ya Allah, berkat Al-Quran rahmati aku. Waj'alhu li imaman wa nura. Kemudian jadikanlah Al-Quran ini sebagai imam dan cahaya yang menyinari diriku. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu. Ya Allah, ingatkanlah aku terhadap apa yang kulalaikan darinya. Wa alimni minhu ma jahiltu. Ajarkanlah kepadaku segala hal yang belum kuketahui yang terdapat di dalam Al-Quran. Warzuqni tilawatahu ana al-laili wan nahari. Kemudian berilah aku kemampuan untuk selalu membaca Al-Quran sepanjang malam dan siang. Waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Serta jadikanlah Al-Quran itu sebagai bukti yang menolongku
duhai Tuhan alam semesta. Imam Darimi menyebutkan bahwa Humaid Al-A'raj itu berkata, barang siapa membaca Al-Quran setelah itu ia berdoa, maka 4.000 malaikat mengaminkan doanya. Barang siapa membaca Al-Quran setelah itu ia berdoa, maka 4.000 malaikat mengaminkan doanya. Itu kalau yang mengamini malaikat ya derajat doa, kualitas doanya yang luar biasa. Kemudian para ulama mengatur waktu penghataman Al-Quran dengan banyak tujuan dan hikmah. Salah satunya adalah untuk lebih banyak mendapatkan doa para malaikat. Imam Darimi dalam musnadnya menyatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu berkata, jika khatmul Quran bertepatan dengan permulaan malam, maka para malaikat berdoa untuk orang yang menghatamkan Al-Quran tersebut hingga pagi hari. Dan jika khatmul Quran bertepatan dengan akhir malam, maka para malaikat berdoa untuknya hingga sore hari. Lanjutnya, sedangkan Tolhah bin Musarrif itu seorang tabi'in yang agung berkata, barang siapa menghatamkan Al-Quran di siang hari pada jam berapapun, maka para malaikat berdoa untuknya hingga sore hari. Dan barang siapa menghatamkan Al-Quran di malam hari pada jam berapapun, maka para malaikat mendoakannya hingga pagi hari. Kemudian yang terakhir ini, di sini Sayyidina Anas bin Malik jika hendak menghatamkan Al-Quran, maka beliau mengumpulkan seluruh anggota keluarganya dan berdoa bersama mereka. Luar biasa ini. Bahkan beliau menunda bacaan yang hampir selesai di malam hari untuk dikhatamkan di pagi hari bersama keluarganya. Jadi khatamannya ngejak keluarganya ini. Hakim bin Abi Utaibah juga menceritakan bahwa Imam Mujahid dan Abdah bin Lubabah itu mengundangnya untuk menghadiri khatmul Quran yang mereka selenggarakan. Jadi salah satu ajarannya para sahabat zaman dulu, sebagian sahabat tuh kalau khataman itu ngajak orang banyak, terutama keluarganya. Karena kenapa? Di dalamnya itu banyak berkah dan banyak kebaikan. Allah Ta'ala akan mengguyur dengan rahmat, dengan ketenangan, dan malaikat akan mengelilingi orang yang menghatamkan Al-Quran atau yang membaca Al-Quran. Berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi, jelas sudah bahwa menyelenggarakan majelis khatmul Quran merupakan sunnah Nabi, kebiasaan para sahabat, dan bukan bid'ah. Kenapa? Karena ya sudah ada dalilnya ini tadi, sudah contohnya banyak, di kalangan sahabat sudah mencontohkan. Nah, doa-doanya Rasulullah juga ngajarin. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang mungkin sudah rutin melakukan tadarus, semaan, mengadakan khatmul Quran, monggo digaskan terus, dilanjutkan terus karena itu acara yang baik yang akan mengundang rahmat Allah Ta'ala, dan dicontohkan juga sama Nabi Muhammad ada tadi, sama sama sahabat juga ada, dan banyak. Oleh karena itu mulakan ulama-ulama kita ngajari kayak gitu. Kenapa? Ya memang ada contohnya. Para ulama itu kalau mengambil sesuatu hal itu, melakukan satu hal, pasti ada dasarnya, ada dasar, ada alasan, ada sesuatu hal kuat yang membuat para ulama itu melakukan